Dia memang pasien epilepsi, kemudian tidak terkontrol dengan baik, dia masak, kejam. Nah itu yang sangat berbahaya. Kalau udah seperti itu, memang dari awalnya dari sejak dia lahir, itu memang ada gangguan di otaknya yang bersifat permanen. Yang kedua, epilepsi ini penyakit yang bisa dikontrol. Ini bukan penyakit kutukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi bersama Widi dalam talkshow kesehatan kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dengan Radio Cokala FM. Dan kali ini Widi berada di RSUD Langsa, tepatnya bersama Widi telah hadir salah satu narasumber kita, yaitu Dr. Santi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dokter, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, boleh diperkenalkan dirinya dulu dokter kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah. Silakan dokter. Terima kasih Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ervina Susanti Harahap, spesialis saraf. Saya lebih terkenal dengan nama Dr. Santi, spesialis saraf. Saya adalah kepala bagian di ruangan saraf, dan saya sudah bekerja dari tahun 2013 sampai saat ini 2021, lebih kurang 8 tahun. Kami di sini ada 3 spesialis saraf, saya sendiri, kemudian ada Dr. Eva Mutia, spesialis saraf, dan Dr. Tamizi, spesialis saraf. Kita di sini mempunyai fasilitas ruang rawat inap khusus neurologis atau yang lebih terkenal dengan saraf. Kemudian ada poliklinik perawat jalan khusus saraf, dan kita punya fasilitas juga yang ada hubungan dengan tema kita kali ini, yaitu epilepsi dengan alat elektroensefalografi. Dan saraf itu berbeda dengan jiwa. Oke, berarti jiwa psikiater. Iya, kita khusus neurologis. Dan yang berkembang di masyarakat adalah kalau sakit saraf berarti sakit jiwa. Ya, jadi dokter itu berbeda. Tidak benar ya dokter ya? Benar. Oke, jadi dokter, perbincangan kita hari ini sekaligus memperingati Hari Epilepsi Sedunia ya dokter ya, yang jatuh pada tanggal 26 Maret. Nah, untuk talkshow kita kali ini juga disiarkan secara langsung melalui akun Facebook Radio Cokala FM dan akun Facebook RSUD Langsa. Jadi kepada seluruh pendengar yang ada di rumah, jika ingin melayangkan pertanyaan, boleh langsung mencantumkan pertanyaan di kolom komentar dan nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Santi. Benar ya dokter? Benar. Oke, kalau gitu dokter, kita langsung berbincang-bincang aja nih dokter ya. Sebenarnya nih dokter, epilepsi itu apa sih dokter? Oke, terima kasih. Epilepsi itu sebenarnya bangkitan kejang yang terjadi secara berulang dan terus-menerus, yaitu terjadi oleh karena peningkatan aktivitas listrik otak yang sangat tinggi dan berlebihan. Akibat gangguan ini, maka akan muncul manifestasi klinis. Bisa bentuknya yang paling awam ya, yang paling sering masyarakat jumpai seperti kejang, kelojokan bahasanya. Tapi sebenarnya epilepsi ini juga punya varian yang lain gayanya, seperti misalnya absans. Ini sering sekali masyarakat tidak peduli dengan hal seperti itu. Absans itu contohnya bengong. Jadi pasien epilepsi dalam waktu hanya beberapa detik saja dia bengong tanpa suara, tanpa tatapan matanya kosong, maka apapun yang terjadi di sekitarnya akan terlewati begitu saja. Oke, jadi seperti TV yang sedang di-post gitu ya dokter ya? Dan ini agak bermasalah ketika itu terjadi pada anak-anak usia sekolah. Oke. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ketika anak-anak usia sekolah yang mengalami absans atau bengong dalam beberapa detik, ketika guru menerangkan pelajaran di kelas, maka akan ada beberapa momen yang hilang. Oke, berarti dia memang tiba-tiba kehilangan kesadaran gitu dok? Iya, dia tidak sampai jatuh, dia hanya tatapan matanya kosong. Tatapan matanya kosong, tapi dia tidak bisa menyelam apapun yang terjadi di sekitar dia. Oke, berarti seolah-olah dunia terhenti sejenak gitu ya dokter? Nah itu yang akan menimbulkan prestasi anak itu semakin menurun, yang kadang-kadang orang tua mungkin tidak aware dengan permasalahan seperti ini. Jadi tidak selamanya kejang itu harus yang kelojokan, tapi juga ada bentuknya absans, atau bahkan ada yang sifatnya kayak atonik. Atonik itu hanya jalan tiba-tiba jatuh, kemudian jalan lagi jatuh berulang-ulang, dan bila kejang itu berhenti pasien akan tampak seperti orang biasa. Oke dokter. Nah dokter, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang epilepsi nih ya dokter ya,
banyak beredar di masyarakat bahwa mereka tidak mengenal epilepsi, dokter, tapi mereka lebih kenalnya dengan ayan atau istilah-istilah lainnya. Itu sama atau enggak sih sebenarnya, dokter? Ya, betul. Jadi epilepsi itu lebih sering Allah itu mengenalnya dengan istilah ayan atau sawan. Bahkan ada lagi yang terbaru tadi saya dengar ada sawan babi. Oke, iya, itu sering itu beredar di masyarakat. Jadi sebenarnya apapun istilahnya itu sebenarnya mengacu pada satu istilah, yaitu epilepsi. Sehingga ketika menimbulkan gejala-gejala seperti itu, walaupun masyarakat bilang ini sawan, ayan atau sawan babi, itu tetap ke epilepsi, sehingga tetap rujukannya harus ke dokter spesialis saraf, harus mendapatkan terapi yang sesuai. Oke, dokter. Nah, untuk mungkin kenapa sih epilepsi ini bisa menyerang seseorang, ini penyebabnya apa, dokter? Penyebabnya banyak. Jadi penyebab itu yang pertama ada yang istilah kita idiopatik. Idiopatik itu penyebabnya nggak diketahui. Ini paling sering terjadi pada anak-anak. Dan ini biasanya ada hubungan dengan genetik, keturunan ya, dokter. Biasanya ada di mungkin orang tuanya atau bapaknya. Bisa jadi bawaan sejak lahir gitu, dokter? Bukan bawaan sejak lahir, cuma genetik dia itu ada, sehingga resikonya untuk menimbulkan epilepsi itu ada. Tapi tidak semua orang tua yang epilepsi kemudian semua anaknya epilepsi, tidak seperti itu. Tapi resikonya orang tua yang epilepsi atau punya saudara kandung yang epilepsi, maka dia juga punya kemungkinan untuk epilepsi juga lebih besar. Tapi harus tanda kutip, tidak semua orang tua epilepsi anaknya harus epilepsi. Itu harus dipahami juga seperti itu. Yang kedua ada istilahnya kriptogenik. Kriptogenik ini penyebabnya sebenarnya kita tahu, tapi letaknya persis seperti apa kita nggak tahu. Itu biasanya sebuah sindrom. Yang sindrom ini paling sering juga muncul pada anak-anak. Jadi muncul kejang disertai dengan gangguan tumbuh kembang. Anak harusnya sudah bisa tengkurap, sudah bisa jalan, kok nggak bisa. Kemudian harusnya sudah bisa bicara, kok nggak bisa. Itu juga bisa menjadi etiologi atau penyebab dari epilepsi. Yang ketiga, yang ini paling sering simptomatik. Simptomatik itu kita tahu penyebabnya apa. Bisa karena trauma jalan lahir. Jadi anak pas keluar mungkin terlalu lama ya di jalan lahir, kemudian ada cedera di kepalanya atau mungkin penggunaan alat seperti vakum. Itu juga bisa menyebabkan epilepsi. Bisa, tidak semua. Tidak semua, tapi itu salah satu faktor ya, ketika cedera. Atau yang kedua bisa infeksi otak. Muncul peradangan otak atau infeksi otak. Yang ketiga pada pasien-pasien stroke. Pasien-pasien stroke dengan risiko misalnya dengan faktor pendarahan di otak, itu juga bisa menyebabkan munculnya kejang atau epilepsi atau tumor otak. Itu yang paling sering, yang itu biasanya selain dari EEG tadi, elektroensefalografi, kita bisa evaluasi lagi dengan CT scan kepala atau bahkan MRI untuk memastikan apa. Nah, dokter, ketika seseorang dianggap atau sudah dideteksi, dokter, ternyata dia mengalami gangguan epilepsi gitu ya, dokter ya. Orang tersebut kan tidak selamanya kejang gitu ya, dokter ya. Nah, untuk menanggulangi hal ini seperti apa nih, dokter? Ya benar. Jadi pasien epilepsi itu pada saat dia kejang, dia akan muncul gejala. Yang itu bisa dilihat oleh orang sekitar, atau orang tuanya, masyarakatnya, atau mungkin di sekolah, mungkin teman-teman peguru. Selain dari itu dia akan biasa-biasa saja, seperti manusia normal, seperti kita, nggak ada masalah. Kecuali memang kalau gangguan otaknya berat. Tapi apabila muncul kejang, nah yang harus diperhatikan untuk orang sekitar, termasuk keluarganya, itu jangan panik. Jadi keluarganya harus tenang. Yang harus dilakukan, jangan panik, jangan tenang, dan pasien itu harus diamankan. Diamankan dari apa? Dari area yang berbahaya buat dia. Misalnya, contoh di kursi. Ketika dia kejang, risiko jatuh, langsung bisa trauma kepala kan? Atau ada daerah sekitar dia, ada benda-benda tajam atau kaca. Begitu dia kejang, dia menendang semua yang ada di situ. Yang kemudian pecah, mencelakai diri ya. Harus diamankan. Yang ketiga, jalan nafasnya harus dibebaskan, dilancarkan. Sehingga kalau kita temukan kok kayaknya ini jilbabnya agak ketat ya, atau bajunya agak ketat, dilonggarkan. Kemudian kalau kita lihat kok seperti ada buih atau muntah gitu, kita boleh memiringkan pasien itu, memiringkan orang yang kejang supaya nanti muntah atau buihnya itu tidak sampai masuk ke jalan nafasnya. Dan dilarang memasukkan benda apapun ke dalam mulutnya.
Iya, ini juga yang sering terjadi bahwa ketika ada pasien epilepsi dia kejang, dimasukkan sendok gitu ya dokter ya, karena takut lidahnya tergigit. Nah, ini gimana sebenarnya? Sebenarnya tidak boleh, karena resikonya ketika memasukkan benda-benda ke dalam mulut itu bisa muncul aspirasi. Jadi aspirasi itu masuknya ada barang yang masuk ke dalam saluran pernafasan yang malah menyumbat jalan nafasnya, Malah mencederai sang pasien ya. Harusnya kejang bisa berhenti gara-gara salah masuk, malah bisa gagal nafas, tiba-tiba tidak bernafas gara-gara memasukkan sesuatu. Sama seperti anak bayi misalnya. Ada kadang-kadang bayi ini waktu kejang dia menangis. Si ibu kan sibuk untuk memberikan ASI. Padahal saat dia kejang tidak boleh dimasukin apapun ke dalam mulutnya. Dengan sibuk memberikan ASI kan masuknya bukan ke dalam, harusnya saluran pencernaan, bisa saja masuk ke saluran nafas ya dokter. Itu jadi tersedak dan lain sebagainya ya dokter. Nah, mungkin dokter kalau kita menjumpai pasien seperti ini nih dokter, apa yang harus kita lakukan dokter? Maksudnya apakah harus dibiarkan begitu saja atau kita tunggu kejangnya reda gitu dokter? Kita harus menunggu, mendampingi dia sampai kejangnya berhenti. Kalau misalnya kita dapati ada anggota keluarga atau anak misalnya yang memang risiko kejangnya sering terjadi, maka bisa orang tua menyiapkan obat-obatan di rumah. Misalnya seperti diazepam itu yang bisa dimasukin lewat tubuh. Sehingga begitu kejang, orang tua harus tahu bagaimana cara memasukkan itu sehingga kejang bisa lebih cepat terhenti. Berarti kita tidak boleh memegang anggota tubuhnya si yang kejang, harus membiarkan tapi mendampingi. Oke dokter. Nah, ada juga sebuah wacana yang beredar di masyarakat ya dokter ya. Kalau ada orang epilepsi itu saya jangan didekati karena mohon maaf air liurnya itu bisa menular. Ini benar nggak sebenarnya dokter? Itu hoax ya. Itu hoax ya dokter ya. Itu stigma yang salah. Jadi sebenarnya epilepsi itu bukan penyakit menular. Jadi kalaupun kita dekat dengan pasien epilepsi atau pada saat dia kejang, air liurnya keluar, itu tidak ada masalah karena tidak akan menular. Karena memang dia tidak menular. Ini bukan penyakit menular. Sekali lagi epilepsi bukan penyakit menular. Jadi tidak perlu dijauhi pasien itu. Kemudian ada beredar bahwa pasien epilepsi ini adalah penyakit kutukan. Iya, itu ya dari kutukan dari siapa? Iya. Padahal itu juga bukan penyakit kutukan. Itu juga stigma yang salah sebenarnya. Yang ketiga, pasien-pasien epilepsi itu tidak boleh mendapatkan hak yang sama seperti yang lain. Misalnya, tidak boleh sekolah. Sering dikucilkan juga ya. Sering dikucilkan. Nanti kalau sekolah, nyusahin orang biasa tidak usah sekolah. Karena harusnya dia tetap bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Pasien epilepsi juga tidak boleh bekerja. Ada itu juga stigma yang salah. Jadi tetap mereka boleh sekolah, tetap mereka boleh bekerja, dan bahkan kalau dia ingin menikah, silakan. Yang penting pasangannya dan keluarga pasangannya harus tahu bahwa ini pasien epilepsi, sehingga mereka siap ketika muncul terjadi seperti itu, mereka sudah tahu memang mereka sebenarnya seperti itu. Tetap mendapatkan hak yang sama. Dokter, sebenarnya pasien epilepsi ini bisa sembuh nggak dokter? Ya. Jadi epilepsi ini kita tidak bilang bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Caranya hanya dengan minum obat secara teratur. Jadi ketika nanti pasien epilepsi yang mengalami kejang, kemudian dia melakukan pengobatan yang teratur yang sesuai dengan dijelaskan oleh dokter, maka dengan keteraturan itu akan terjadi kejangnya berhenti. Itu harus dipertahankan lebih kurang 3 tahun. Dan ketika 3 tahun itu sudah terjadi, kita tidak boleh langsung menyetop obat. Jadi ada fasenya dia harus menurunkan dosis atau tapering off. Oh, berarti terapinya tetap harus dilanjutkan. Tetap harus dilanjutkan. Sambil kita menurunkan, sambil kita evaluasi. Ketika kita turunkan, kita evaluasi masih muncul kejang atau tidak. Bisa kita tanyakan sama pasien atau sama keluarga pasien. Ketika tidak kejang juga kita turunkan sampai dosis paling akhir. Dan misalnya ternyata kita turunkan sudah tidak terjadi kejang lagi, kemudian kita mixkan dengan EEG tadi, elektroencephalografi, kita tidak menemukan lagi ada gelombang kejang di dalam EEG-nya, maka pasien ini boleh berhenti untuk minum obat epilepsi sehingga dia bebas dari epilepsi. Walaupun tetap ada risiko 40% dari pasien-pasien ini bisa kemudian muncul kejang lagi untuk waktu yang tidak bisa kita tentukan. Oke, nah dokter, mungkin sebagai langkah pencegahan ya dokter ya, tadi dokter juga udah menyebutkan penyebab-penyebab dari penyakit epilepsi ini sendiri. Nah, mungkin untuk orang yang sehat dan merasa tidak punya riwayat epilepsi dalam keluarganya ini, apa juga
bisa terkena epilepsi, dokter? Sebenarnya tidak, kecuali ya, jadi kalau misalnya orang sehat tidak pernah diriwayat epilepsi dalam keluarganya, resiko untuk kejangnya kan kecil atau mungkin tidak ada. Tapi ketika dia di usia dewasa atau usia tua, dia mengalami stroke seperti yang saya bilang tadi, muncul gangguan di otak, apakah perdarahan, apakah tumor, gangguan yang terjadi di otak itu bisa menjadi pencetus untuk muncul kejang atau pencetusnya. Atau misalnya pasien dengan DM, kadar gulanya tinggi sampai high kadang-kadang, itu juga bisa muncul dengan kondisi kejang. Dan berulang sehingga kita jatuh dalam diagnosis epilepsi. Atau pasien dengan gagal ginjal. Jadi ada kadar urium kreatinin yang tinggi, yang terlampau tinggi, yang itu pada akhirnya yang sebelumnya dia belum punya riwayat kejang, tapi akibat dia mempunyai gagal ginjal tadi, urium kreatinin terlalu tinggi, maka bisa juga datang dengan keluhan kejang. Oke, berarti ada penyebab-penyebab dari penyakit lain gitu ya, dokter? Oke, nah dokter, mungkin ini dokter yang perlu kita luruskan juga di masyarakat. Jika kita punya keluarga yang terkena epilepsi nih dokter, bagaimana kita bisa mengetahui oh ini mau kumat nih, gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi sebelum dia kejang gitu dokter. Ya. Epilepsi itu ada yang dengan aura, ada yang tanpa aura. Kalau epilepsi tanpa aura, kita nggak bisa menentukan apakah dia akan kejang atau tidak kejang. Berarti bisa tiba-tiba gitu aja. Tiba-tiba. Seperti tadi bengong, dia lagi ngobrol sama kita, tiba-tiba dia terdiam. Jadi itu bisa muncul. Tapi kalau epilepsi yang jenis ada aura, dia biasanya punya dulu perasaan takut tiba-tiba tanpa sebab. Perasaan takut, perasaan seperti pusing misalnya, nyari kepala kok tiba-tiba, baru kemudian muncul. Berarti memang ada sinyal-sinyal yang dikirim sebelum itu terjadi ya, dok? Jadi kalau pasien yang dengan gejala seperti ini dia sudah paham. Kalau dia sudah mulai rasa takut muncul, itu biasanya akan berakhir dengan kejang. Sehingga biasanya sebelum muncul seperti itu dia sudah melakukan antisipasi dulu supaya jangan terjadi kejang beneran. Pembahasan kita semakin menarik nih seperti ya dokter. Nah mungkin kita beralih sedikit nih dokter tentang peringatan Hari Epilepsi nih ya dokter ya. Purple Day. Kenapa nih dokter disebut dengan Purple Day? Dan dokter juga pakai purple kayaknya hari ini. Purple semua ini. Purple semua. Pengumuman. Jadi sebenarnya ini sebenarnya dikampanyekan oleh seorang anak epilepsi. Umur 9 tahun, namanya Cassidy Megan. Oh, 9 tahun ya dokter? Umur 9 tahun, dia ada penyandang epilepsi. Mungkin saat itu dia ngerasa kalau aku sendirian ya, aku kok dikucilkan, aku kalau seperti tidak punya teman. Jadi merasa dia harus mengkampanyekan bahwa aku ini tidak menular, aku ini tidak perlu dikucilkan. Sehingga Cassidy Megan ini membuat kampanye yang itu ditetapkan sebagai Hari Purple Day Epilepsi seperti saat ini di tanggal 26 Maret. Itu sejak tahun 2008. 2008. Jadi dengan kampanye-kampanye seperti ini diharapkan masyarakat awam itu tahu bahwa orang epilepsi bukanlah orang yang harus dikucilkan. Sehingga mereka juga punya teman sama seperti yang lain. Berarti sesuai gitu ya dokter dengan namanya. Kan kesepian dan kesendirian dilambangkan dengan warna ungu gitu ya dokter. Jadi nggak salah kalau orang bilang ungu itu warna janda gitu ya dokter. Nah dokter, sejauh ini dokter, selama pengalaman dokter di RSUD Langsa juga dokter, apa nih dokter keluhan-keluhan terberat yang dokter terima dari para pengidap epilepsi ini dokter? Yang paling berat ada ya, tapi biasanya itu sendiri kecil, kemungkinan kecil. Yang paling sering datang ke kita dengan kondisi memang kejang. Apakah kita melihat itu kejang atau keluarga melihat kejang. Tapi yang paling sulit ketika kejang itu tidak berhenti. Jadi ada kondisi ketika kita kan tadi harus mendampingi orang yang kejang ya, tidak perlu melakukan tindakan apapun. Tapi ingat, ketika kejang itu terjadi sudah 2 sampai 5 menit lebih, maka itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Jangan ditahan lagi di situ. Nah mungkin dokter, gimana nih dokter cara kita bawanya nih dokter, sementara dia masih kejang yang hebat gitu dokter? Dia biasanya kejang itu tetap terjadi, tetap berhenti, ada fase berhenti. Gitu. Cuma biasanya kejang biasanya kan pasti langsung sadar, atau paling tidak dia mengantuk sebentar, kemudian dia akan sadar kembali. Tapi ada fasenya dia kejang, dia tidak pernah terbangun, kemudian kejang lagi, dia pernah terbangun, kejang lagi, dan kejang itu sampai lama. Maka pada saat itu
kita harus segera membawa. Pada saat memang dia sudah tidak kejang lagi, tapi kita lihat dia berulang seperti itu, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit. Oke, berarti ada fase di mana dia tidak sadarkan diri sama sekali gitu ya? Rata-ratanya seperti itu. Nah, kenapa saya sampaikan begitu? Karena ketika kejang terjadi lebih dari 5 menit, maka itu bukan lagi epilepsi, tapi sudah jatuh ke status epileptikus. Oke, Itu kegawat darurat lebih berat ya tinggi. dok? Jadi kegawat darurat harus segera ditangani, karena ketika status epileptikus tidak mendapatkan penanganan yang baik, yang tepat, dibiarkan saja seperti itu, maka akan jatuhnya pasien ini bisa sampai tidak sadar, lama, sulit kita bangunkan, atau bahkan kematian, mengancam nyawa. Ini yang paling sulit. Bahaya ya dokter? Bahaya sekali. Dan biasanya pasien dengan status epileptikus, kalaupun nanti pada akhirnya dia membaik, dia tidak membaik dengan sempurna, karena kerusakan otaknya terlalu berat. Sehingga mulai kita di situ melihat mungkin perilaku dia jadi seperti anak-anak, mungkin begitu ya, memori dia terganggunya berat, yang harusnya bisa ingat tiba-tiba dia lupa, misalnya seperti itu. Jadi sangat terjadi perkembangan yang menurun setelah status epileptikus itu terjadi ketika tidak mendapat penanganan yang tepat. Oke, berarti epilepsi ini juga bisa mengganggu konsentrasi anak ketika belajar dokter? Sangat seperti itu, karena ketika yang saya bilang tadi ya, ketika dia muncul kejang, setiap kejang terjadi pasti akan ada gangguan saraf, pasti akan ada kerusakan saraf. Setiap kerusakan saraf itu pasti akan mengganggu tumbuh kembangnya, atau bahkan yang paling sering memorinya. Jadi anak yang berprestasi, yang punya nilai tinggi, mungkin ranking ya, tapi karena bolak-balik kejang, pada akhirnya dia hilang. Ranking itu hilang, jadi dia tidak jadi anak berprestasi lagi, menurun. Kenapa? Karena ternyata kejang dan kejang terus. Itu sangat merusak. Sehingga dia juga sulit untuk mengikuti pelajaran. Sulit untuk mengikuti pelajaran. Jadi apa yang gurunya sampaikan, kalau dulu mungkin dia bisa ingat, sekarang dia sudah sulit untuk mengingatnya. Oke, baik dokter. Nah, untuk seluruh masyarakat yang ada di rumah juga, seperti yang sudah Midi sampaikan tadi, bahwa tayangan ini juga kita siarkan secara langsung melalui Facebook RSUD Langsa dan Facebook Radio Cakala FM. Untuk itu, bagi seluruh pemirsa yang ada di rumah ingin melayangkan pertanyaan, boleh langsung menuliskan di kolom komentar kita. Dan sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita pending dulu karena kita masih akan ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan juga nih dokter. Gini dokter, ketika seseorang sudah mengidap epilepsi nih dokter ya, nah kita kan nggak tahu nih dokter kapan dia akan kambuh gitu ya dokter. Biasanya ada tidak dokter kondisi-kondisi tertentu yang harus dijauhi oleh orang yang mengidap epilepsi dokter? Oke, ya benar. Jadi ada beberapa pencetus, ada beberapa pencetus yang itu harus dihindari pada pasien-pasien dengan epilepsi. Contohnya, pasien epilepsi tidak boleh tidur terlalu malam. Nggak boleh begadang, nggak boleh begadang, jadi nggak boleh begadang ya. Jadi tidak boleh sama seperti yang lain dalam hal itu. Karena ketika tidur terlalu malam, itu kan tidak cukup fase tidurnya, istirahatnya ya dokter ya. Cukup istirahatnya, itu akan menimbulkan hipoksia atau kekurangan oksigen ke otak. Itu bisa memicu kejang besok harinya, atau tengah malam pada saat dia tertidur. Yang kedua, pasien epilepsi itu memang tidak bisa terlampau lelah seperti anak-anak yang lain. Karena pernah ada kejadian, dia pasien epilepsi berobat teratur, tiba-tiba dia pengen seperti yang lain-lain bermain bola di siang hari. Oh itu nggak boleh ya dokter? Ternyata itu kan terlalu menguras energi, terlalu berlebihan. Jadi tidak boleh. Dia tetap boleh olahraga, tapi tidak boleh seperti itu. Tidak boleh yang berat-berat gitu. Terlalu berlebihan tidak boleh. Ada juga epilepsi yang pencetusnya itu dengan membaca. Tidak semua. Ada yang dengan membaca dia pasti akan muncul seperti itu, sehingga karena lelah di bagian mata gitu. Sehingga mungkin harus dibatasi untuk yang seperti itu. Tapi kalau dia mau berobat teratur, minum obat secara teratur sesuai dengan yang sudah dirasakan oleh dokter, waktunya pun disiplin. Kalau misalnya 2 kali, ya minum jam 8 pagi, kemudian jam 8 malam, dan seterusnya seperti itu biasanya dalam kondisi pencetus apapun cukup aman. Cukup aman, kecuali memang terlalu berat ya. Cukup aman, sehingga tidak perlu terlalu khawatir asal tadi rutin berobat. Oke. Nah dokter, ada juga nih dokter, ini pribadi Widi ya dokter ya. Widi pernah ke salah satu kolam renang gitu ya dokter ya. Itu di kolam renang tuh sering tuh dokter ditulis orang dengan penyakit ayan dilarang berenang. Betul. Itu sebenarnya gimana dokter? Ya, tadi makanya saya bilang ketika dia punya riwayat
melihat kejang, mungkin bisa jadi tidak terkontrol dengan baik ya. Dengan dia berenang, bisa saja menjadi pencetus. Apakah terlalu dingin, apakah mungkin dia terlalu lelah dengan gerakan-gerakan seperti itu. Nah, masalahnya ketika dia muncul kejang di situ, memang tangannya bergerak, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Yang pada akhirnya kemana? Pasti tenggelam itu. Dan akan sulit untuk diselamatkan juga dengan kondisi seperti itu. Makanya dilarang pasien-pasien yang epilepsi untuk berenang kecuali dalam pengawasan. Berarti memang harus dibatasi ya dokter ya untuk geraknya dokter. Tetap mendapatkan kesempatan, tapi memang tidak bisa sebebas-bebasnya seperti yang lain. Oke, baik dokter. Ini juga dokter yang harus kita sampaikan kepada masyarakat ya dokter ya. Sepertinya banyak nih dokter mitos-mitos yang berkembang di masyarakat terkait epilepsi. Nah ini yang sering dokter jumpai ini apa-apa aja nih dokter? Yang seperti kita bahas ya, epilepsi ini kutukan, sehingga masyarakat tidak mau mendekati orang-orang seperti itu. Yang paling sering juga epilepsi itu penyakit menular, apalagi udah kena buinya itu tadi air liurnya, sehingga sehingga mereka cenderung tidak mau mendekati pasien-pasien yang sedang dalam kondisi kejang. Itu yang paling sering stigma. Tapi stigma yang itu mungkin yang langsung pada saat pasien kejang ya. Tapi sebenarnya stigma yang lain yang berjalan ya tadi, sekolah dibatasi, kemudian pendidikan pekerjaan juga dibatasi, bahkan kadang-kadang untuk menikah juga dilarang gitu ya dokter ya. Padahal saya punya pasien itu rutin berobat dan dia menikah, dia punya anak dan anaknya sehat, tidak ada masalah. Tidak jadi suatu penyakit menurun juga ya dokter? Tidak ada masalah. Yang penting tadi dievaluasi, sekali lagi saya bilang tidak semua anak yang lahir dari orang tua yang epilepsi pasti dia epilepsi, kan tidak seperti itu. Cuma resikonya lebih tinggi daripada yang tidak mempunyai riwayat epilepsi di lingkungan keluarga. Oke, baik dokter, sepertinya udah ada beberapa pertanyaan yang harus segera kita bacakan nih dokter. Ya, takutnya nanti yang udah nanya kecewa nih dokter karena nggak dijawab ya. Jadi ini dia dokter pertanyaan yang udah masuk. Oke. Wah banyak nih dokter. Banyak ya? Banyak. Ini pertanyaan yang pertama dokter. Adakah makanan yang tidak boleh dikonsumsi bagi penderita epilepsi dokter? Ya. Sebenarnya ada jenis-jenis makanan yang untuk penderita epilepsi itu harus dijauhi yang ketogenik ya. Ketogenik itu yang mengandung lemak. Itu memang harus dihindari. Tapi bukan berarti terus pasien epilepsi tidak boleh makan ini makan itu gitu ya. Karena gini, kalau misalnya dia dengan dia makan seperti biasa dengan pengobatan teratur ternyata terkontrol tidak pernah kejang, kita tidak perlu terlalu ketat sampai pasien tidak boleh mengkonsumsi ini itu gitu. Karena memang ada yang menyarankan untuk dia diet ketogenik, artinya tidak terlalu berlebihan atau tidak mengkonsumsi makan-makan yang mengandung keton atau yang lemak gitu ya dokter ya. Oh gitu. Nah ada pertanyaan berikutnya lagi nih dokter. Apakah anak dengan kejang epilepsi selalu ketergantungan obat seumur hidup dan tidak bisa dihentikan obatnya dokter? Oke, tapi saya harus mengulang kembali. Jadi epilepsi ini bisa dikontrol, kejangnya bisa dikontrol sepanjang dia mau minum obat secara teratur. Jadi kalau misalnya teori yang terbaru itu anak atau penyandang epilepsi itu harus mengkonsumsi obat epilepsi selama 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun kita akan kombinasikan dengan pemeriksaan elektroensefalografi untuk melihat apakah gelombang kejangnya sudah berkurang atau hilang. Kemudian kita mulai dalam fase penurunan dosis. Dalam fase penurunan dosis kita sambil mengevaluasi apakah diturunkan dosis kejang terjadi atau tidak. Kalau misalnya kejang tidak terjadi, dosis diturunkan kembali. Kejang tidak terjadi, dosis diturunkan kembali sampai dosis yang paling akhir, paling rendah. Dan ketika dia tidak kejang lagi, maka di situ kita akan menghentikan obat epilepsi. Dan pasiennya tidak harus selamanya seumur hidup untuk mengkonsumsi, kecuali ada kecualinya juga. Kalau misalnya dia epilepsi karena misalnya stroke atau karena tumor otak, gitu. Berarti kan harus penanganan tumor otaknya dulu nih, baru kemudian epilepsi bisa dihentikan. Nah dokter, berarti pada intinya untuk pasien dengan penyakit epilepsi ini harus
rajin ya gitu ya dokter, rajin untuk terapi karena tidak bisa serta-merta dihentikan. Ya, betul. Oh, oke. Jadi semoga dapat menjawab pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Jadi tidak ada asumsi-asumsi yang salah gitu di tengah masyarakat ya. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi nih dokter, apakah bayi dengan kejang demam dapat mempengaruhi kecerdasan ketika sekolah dan apakah hal itu juga termasuk dalam gejala epilepsi? Ini gimana dokter? Ya, jadi pada kasus kejang demam itu biasa terjadi pada anak dari umur 2 bulan sampai 5 tahun. Itu kategori kejang demam seperti itu. Dan kejang itu terjadi pada saat anak demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, itu baru kita katakan sebagai kejang demam. Tapi tidak semua anak itu akan berlahir dengan epilepsi. Kejang demam ini ada dua ya, ada yang kejang demam sederhana, ada yang kejang demam kompleks. Kalau kejang demam sederhana ya, dia kejang demam sekali, selesai. Tapi ada kejang demam kompleks, yang itu kejang demam kompleks itu harus kejangnya itu berulang kali terjadi, yang itu akan meningkatkan resiko untuk epilepsi di kemudian hari. Nah, apakah ini mempengaruhi kecerdasan otak? Sebenarnya kalau kejang demam yang sekali sudah selesai, itu tidak akan mempengaruhi kecerdasan otak anak. Tapi yang bermasalah adalah ketika kejang demam itu berulang kali terjadi dan bahkan ke epilepsi sehingga kejang berulang-ulang, itu yang akhirnya akan menimbulkan penurunan fungsi kognitif atau penurunan fungsi kecerdasan anak. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti kejang demam pasti berakhir dengan epilepsi atau pasti berakhir dengan penurunan kecerdasan. Berarti tidak semua kejang demam itu epilepsi. Betul, gitu. betul. Nah, oke dokter, jika tadi pertanyaannya merujuk kepada kecerdasan anak, ini sekarang ada pertanyaan lagi nih dokter. Mungkin ada sebagian masyarakat yang masih sedikit belum begitu paham nih dokter ya. Walaupun tadi sebenarnya dokter sudah menjelaskan juga. Nah, pertanyaannya gini dokter, apakah anak yang kejang itu berpengaruh pada tumbuh kembang anak dokter? Anak yang kejang, kalau kejangnya bisa terkontrol dengan baik, itu biasanya tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak. Tapi perlu diperhatikan, ada tadi yang saya bilang yang etiologinya kritogenik ya. Jadi dia sebuah sindrom. Apakah sindrom West, sindrom Lennox-Gastaut, ada istilahnya seperti itu. Kalau udah seperti itu, memang dari awalnya dari sejak dia lahir, itu memang ada gangguan di otaknya yang bersifat permanen. Nah, pada gangguan otak yang bersifat permanen ini memang selain dia kejang, dia pasti akan diikuti dengan gangguan tumbuh kembang. Tapi kalau misalnya fungsi otaknya normal, struktur otaknya baik, hanya saja dia kejang karena mungkin ambang kejangnya lebih rendah, itu tidak selalu menyebabkan gangguan tumbuh kembang. Anak bisa tumbuh seperti biasa, saatnya merangkak dia merangkak, saatnya dia berjalan, saat dia harus bicara dia bicara, aman, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai kejang berulang lagi, yang itu pada akhirnya akan memicu turunnya kecerdasan atau gangguan tumbuh kembang. Tapi sepanjang itu terkontrol dengan baik, insya Allah itu tidak akan mengganggu tumbuh kembangnya. Berarti kembali lagi kepada tingkat gejalanya tadi tuh ya dokter. Dan kerusakan otaknya. Otaknya. Baik dokter. Kita kembali ke Parpol Day nih ya dokter ya. Kita memperingati Hari Epilepsi Sedunia. Nah, untuk dokter sendiri nih dokter, selama bekerja di RSUD Langsa nih dokter, melihat tingkat pemahaman masyarakat Kota Langsa pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, ini pemahamannya terhadap epilepsi ini gimana dokter sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau saya evaluasi, kita mungkin area Langsa ya. Pemahaman awam tentang epilepsi itu masih mayoritas minim sekali. Kebanyakan, mohon maaf ya, kebanyakan mereka ketika anak-anak kejang, yang paling sering kan terjadi pada anak-anak ya. Anak-anak kejang itu mereka tidak langsung membawa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Banyaknya bawa ke dukun gitu. Bawa ke dukun, ya, karena tadi ada kutukan mungkin ya. Jadi dibawa ke dukun, mungkin dibaca-baca, disemprot-semprot dulu, sembur dulu. Tapi setelah berkali-kali mereka kesana kesini, baru akhirnya mereka mengambil mencari fasilitas kesehatan ke dokter spesialis saraf misalnya, atau kalau anak-anak ke dokter anak, itu baru mendapat penanganan yang sudah terlambat. Berarti mereka baru sadar di akhir-akhir gitu ya dokter? Biasanya seperti itu. Ketika udah ke paranormal sana sini nggak mempan, baru ke dokter. Biasanya seperti itu. Kecuali
Mungkin dia lahir di rumah sakit dan pada saat di rumah sakit sudah dijelaskan bahwa anak ini mengalami kerusakan otak, jadi resiko kejangnya bisa muncul, mungkin itu bisa lebih paham. Tapi rata-rata tidak. Kemudian yang seperti saya bilang tadi, yang modelnya bengong, absans. Jadi masyarakat mungkin bengong lagi punya masalah aja, gitu. Padahal mungkin itu bukan menjadi karena masalah, tapi menjadi bagian dari kejamnya. Jadi memang saya evaluasi masih sedikit yang memahami betul tentang epilepsi, sehingga ini perlu kita kampanyekan supaya masyarakat Kota Langsa secara khusus paham bahwa epilepsi itu adalah seperti ini. Nah, berarti adanya Purple Day dan Hari Epilepsi Sedunia ini adalah salah satu bentuk sosialisasi kita ya dokter ya, kepada masyarakat agar lebih paham terhadap epilepsi, jangan lebih percaya kepada dukun gitu ya dokter ya. Penting sekali. Oke, nah dokter ada pertanyaan selanjutnya nih dokter dari pemirsa yang ada di rumah. Simpel sih dokter pertanyaannya. Apa saja resiko kejang ketika seseorang epilepsi? Ini resikonya tergantung ya. Yang pertama, ketika dia kejang, tidak tertangani, akan jatuh ke status epileptikus yang saya bilang tadi. Jadi kejang berulang tanpa pernah ada perbaikan kesadaran, akan jatuh kepada status epileptikus, yang mana status epileptikus ini pada akhirnya akan harus masuk ICU dan pada akhirnya akan mengancam nyawa. Oke, berarti maaf dokter, epilepsi ini bisa mengakibatkan penyakit-penyakit lain nggak dokter? Oh tidak, Enggak ya dokter? epilepsi tidak menyebabkan penyakit yang lain, tapi epilepsi bisa disebabkan oleh penyakit yang lain. Nah, itu harus diperhatikan ya. Yang kedua, resikonya adalah kalau dia terus-menerus kejang berulang, maka akan muncul gangguan kognitif atau gangguan memori atau gangguan kecerdasan kalau tidak terkontrol dengan baik. Tapi kalau terkontrol dengan baik, insya Allah tidak akan seperti itu. Yang ketiga, sebenarnya ini lebih ke psikis ya. Resikonya itu lebih ke psikis, karena kalau kejang tidak tertangani, kadang-kadang karena masyarakat awam tadi masih belum paham betul dengan epilepsi ini, bahwa ini bukan penyakit menular, bukan penyakit kutukan, malahan dia dikucilkan. Ternyata itu berdampak ke psikologis pasien, gitu ya. psikologis anak, dia akan takut untuk deket-deket sama yang lain. Karena kadang-kadang orang tua jangan berteman sama dia, nanti kamu ketularan. Jadi ruang sosialisasinya itu lebih terhambat gitu ya. Nah, kemudian ada resiko tergantung dia pada posisi apa. Pernah ada kasus dia memang pasien epilepsi, kemudian tidak terkontrol dengan baik, dia masak pada saat di depan kompor, dia lagi goreng-goreng ikan gitu misalnya, kejang. Nah itu yang sangat berbahaya. Jadi tangan dia mungkin kecemplung sama minyak atau wajahnya bahkan kecemplung ke minyak, akhirnya dia menjadi luka bakar. Nah itu kalau misalnya seperti itu resikonya jadi menimbulkan luka bakar. Berarti resiko lebih kepada faktor-faktor eksternal gitu ya dokter. Oke, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter atas perbincangan kita pada hari ini. Mungkin terakhir dokter sebagai pencerahan kepada masyarakat yang ada di rumah, masukan dan saran dari dokter agar masyarakat lebih sadar atau lebih paham dengan epilepsi ini seperti apa dokter? Silakan. Epilepsi ini penyakit yang bisa dikontrol. Jadi ketika kita menemukan anggota keluarga kita atau mungkin tetangga yang mengalami kejang atau epilepsi, jangan malu untuk segera datang ke fasilitas kesehatan, untuk segera memeriksakan kesehatan dan segera mendapatkan pengobatan. Yang kedua, epilepsi ini bukan penyakit kutukan. Yang ketiga, epilepsi ini bukan penyakit menular, sehingga tidak perlu kita takut atau kita tidak perlu takut untuk bergaul dengan dia sehingga mengucilkan dia. Yang keempat, pasien epilepsi ini berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk mendapatkan pekerjaan, dan berhak untuk menikah sama seperti yang lain. Jadi dengan adanya Purple Day epilepsi ini, dengan ada kita sosialisasi seperti ini, harapan kami jangan lagi ada pengucilan terhadap pasien-pasien yang epilepsi, sehingga dia selalu merasa kesendirian dan kesepian, sehingga tetap bertahan dengan umumnya itu. Harapan saya tetap dirangkul, tetap kita bersama, sama seperti yang lain, karena ketika diterapi dengan tepat, maka dia akan bisa dikontrol dan bahkan bisa lepas dari obat ketika memang sembuh dari epilepsinya. Harusnya seperti itu.
Baik dokter, terima kasih atas waktu dan segala masukan yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya kepada seluruh masyarakat bahwa jangan anggap epilepsi sebagai penyakit kutukan. Demikian perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.